Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Syekh Shalih Fauzan ditanya tentang eh, bagaimana pendapat Anda terhadap sebagian orang yang mencela pemerintah ya, di mimbar-mimbar Jumat. Ya. Kemudian ya Syekh menjawab, hada kalamun ma'rufun annahu batilun. Perkara ini adalah perkara yang batil. Ya. Perkara ini adalah perkara yang batil. Wa haula'i imma annahum yaqsaduna syarra. Ya, mereka ini orang-orang yang mencela pemerintah, ya, pemimpin, ya, yang mereka tujukan ialah keburukan, ya, keburukan. Karena apa? Menjadikan masyarakat itu benci terhadap pemimpinnya. Ya. Wa imma annahum ta'assaru bi ghairihim min ashabid da'wati al-mudallilati alladina yuriduna salbil hadhil ni'mah allati ta'isuha. Atau mereka terpapar ya pemikiran-pemikiran yang berasal dari luar sana, yang pemikiran yang sesat, yang menyimpang, yang mereka sesungguhnya tidak mensyukuri dari nikmat ya ketika tinggal di suatu negeri yang aman, misal. Tentu konteksnya di sini Syekh Shalih Fauzan berbicara tentang negerinya, yakni Saudi, ya, yang mereka berhukum kepada Quran dan Sunnah. Ya. Yang tentu tanpa ada perbedaan pendapat, mereka disebut ulil amri secara hakikat, ya, karena beramal dengan Quran dan Sunnah. Ya. Akan tetapi, bagaimana kedudukan di negeri kita? Ya. Maka kita harus ambil jalan tengah, ya, bahwasanya pemimpin di negeri kita meskipun tidak berhukum dengan hukum Islam, maka kita tetap memberikan loyal kita, ketundukan kita, kepatuhan kita selama pada perkara yang ma'ruf dan bukan perkara yang mungkar. Ini kita nukil dari fatwa Syekh Shalih Al-Munajjid, ya, yang menukil fatwanya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan suatu pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam itu selama masih dia muslim, maka kita wajib taat kepada mereka. Ya. Apa yang menjadikan mereka tetap muslim? Ada dua hal yang menjadi uzur. Ya. Ada dua hal yang menjadi uzur, kata Syekh Ibnu Utsaimin. Ya. Yang pertama karena jahil, ya, tentang syariat Islam. Mereka jahil, tidak tahu bahwasanya berhukum dengan syariat Islam itu wajib. Ya, kalau dia jahil, maka ini menjadi uzur. Ya, ini kita fokusnya ialah bicara masalah ulil amri, bukan masalah uzur bil jahil dengan masalah keimanan. Ya, kita singkirkan dulu itu. Ya, itu lebih luas. Ini kita bicara yang khusus, yakni masalah ulil amri. Apakah dia pantas dikatakan ulil amri? Apakah kalau tidak ulil amri, apakah masih ditaati? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, wajib tetap taat kepada mereka meskipun tidak berhukum dengan hukum Islam, ya, selama mereka masih muslim. Ya. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, mereka masih muslim selama memiliki dua kriteria. Ya. Yang pertama karena jahil, tidak tahu akan wajibnya berhukum dengan syariat Islam. Yang kedua, dia masih meyakini syariat Islam lebih sempurna dari hukum apapun. Hanya saja karena beberapa hal dia tidak mampu berhukum dengan syariat Islam atau belum mampu. Maka ini yang bisa menjadikan dia mendapatkan uzur dari kemuslimannya. Dia masih muslim. Selama dia masih muslim, maka kita wajib taat.
Ini jawaban yang menenangkan dari Syekh Ibnu Utsaimin. Ya, maka kebalikannya, apabila dia paham, ya, atau paham mudeng bahwasanya wajib tidak ada kompromi tentang berhukum dengan hukum Islam, ya kemudian dia tidak memilihnya, maka ini dia kufur. Atau yang kedua, dia lebih memilih hukum selain hukum Islam dan yakin bahwasanya hukum selain hukum Islam itu lebih sempurna. Ya, atau dia katakan hukum Islam itu tidak sesuai dengan zaman ini. Ini juga menjadikan seseorang itu kufur. Kalau dia kufur, maka ini beda pendapat lagi. Ya, kata Syekh kalau dia mampu, dia gulingkan. Ya, dia gulingkan pemerintahan tersebut kalau dia mampu. Ya. Maka dari fatwa Syekh Ibnu Utsaimin ini menjadi titik terang, ya. Kenapa kita atau sebagian ulama tidak mengatakan sebagian tabi'in itu khawarij ketika memberontak kepada pemerintahan di zamannya ketika gubernurnya itu Hajjaj bin Yusuf. Ya. Ya. Kalau tidak salah Sa'id bin Jubair atau Sa'id bin Musayyab, ya. Sa'id bin Jubair. Ya, Sa'id bin Jubair yang memberontak dan diikuti ulama-ulama yang lain. Mereka khuruj kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya, mereka khuruj kepada Hajjaj bin Yusuf. Ya. Lalu kenapa ini menjadi titik terang fatwa Syekh Utsaimin ini dengan kejadian tersebut? Kenapa tidak ada satupun ulama yang mengatakan tabi'in yang melawan pemerintah di kala itu, ulil amri di kala itu sebagai khawarij? Kenapa? Jawabannya karena pemimpin di kala itu Hajjaj bin Yusuf dihukumi kafir. Ya, karena memang ini polemik. Sebagian manusia atau ulama di zaman tersebut ada yang menghukumi Hajjaj bin Yusuf ini masih muslim. Tapi tidak sedikit yang mengatakan Hajjaj bin Yusuf ini sudah kafir. Maka kalau dia kafir, maka dia tidak wajib lagi untuk ditaati. Ya. Itu mengapa alasannya kenapa para ulama dahulu tidak mengatakan semisal Sa'id bin Jubair ini seorang yang khariji atau khawarij. Ya. Karena apa? Karena pemimpinnya kafir. Maka kita letakkan pemimpin atau pemerintahan kita di Indonesia ini. Dan ya kami condong kepada pemimpin di negeri kita ini masih mendapatkan uzur. Ya, masih mendapatkan uzur. Sehingga mereka masih muslim. Sehingga mereka masih ditaati. Asam wa ta'ah. Ya. Selama pada perkara yang ma'ruf, bukan pada perkara maksiatillah. Ya, demikian jawabannya. Maka mencela di mimbar-mimbar yang pertama itu akan menyebabkan kebencian rakyat kepada pemimpinnya. Ya. Dan ini merupakan perkara yang batil, kata Syekh Shalih Fauzan. Ya. Kemudian kita lanjutkan perkataan beliau. Nahnu, ya ini walaupun jawabannya terhadap negeri Saudi, akan tapi ini bisa dikiaskan di negeri kita meskipun tidak total. Ya. Dan sebelum saya lanjutkan, mencela dengan mengkritik itu berbeda. Ya, jangan sampai kita mengatakan orang yang mengkritik itu mencela, berbeda. Mengkritik itu boleh, ya. Karena jangan sampai ya seorang ulama itu menjadi apa? Tukang ceboknya pemerintah. Paham maksudnya tukang cebok? Yakni dia diam dari kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan oleh pemerintah, tidak menasihati. Ya, diam. Ya. Tentu ini ada kadarnya. Ketika mengingkari kemungkaran pemerintah itu berbeda dengan mengingkari manusia biasa. Nanti ada adab-adabnya. Ya. Dan mencela dengan mengkritik itu berbeda. Mengkritik itu belum tentu mencela. Ya, kalau mencela itu sudah pasti mengkritik. Ya, jadi lebih global kalau mengkritik. Dan mengkritik bukan pada bahasan kita kali ini. Karena mengkritik itu sah-sah saja selama ada etikanya. Ya.
Kemudian Syekh Fauzan menyebutkan, ya kita tetap percaya terhadap pemerintah kita, ya. Dan kita akui pemerintah kita bukanlah pemerintah yang sempurna, ya. Di sana masih ada banyak kekurangan, ya. Bahkan dari sisi kita sebagai rakyat juga banyak kekurangan, ya. Akan tapi kami tidak berhenti diam, ya. Kami tetap di jalan islah, yakni memperbaiki keadaan pemerintah kita, ya insya Allah bituruqis syar'iyah, ya bituruqis syariati, dengan metode syariat, dengan tuntunan syariat. Bahkan di zaman Nabi SAW, ya didapati ada mereka yang mencuri, ya zina, yang minum khamr, dan di zaman Nabi mereka ditegakkan hudud, ya hukum had atas mereka. Dan di Saudi juga ditegakkan hudud. Ya, inilah contoh betapa bagusnya syariat Islam ditegakkan di Saudi Arabia. Begitu juga di saudara-saudara kita yang ada di lupa saya, Pakistan atau mana itu, yang mengusir Rusia itu. Kemudian Syekh Fauzan mengatakan ahlu sunnati wal jamaati yahrisuna ala ta'ati wulatil umuri al muslimin. Maka ahlu sunnah wal jamaah sangat bersemangat di atas manhaj taat kepada ulil amri nya kaum muslimin, wa ala tahbibihim linnas, dan menyebarkan kecintaan manusia kepada mereka, wa ala jam'il kalimah, dan mengadakan persatuan, ya persatuan antara rakyat dan pemerintah, ya sama-sama satu visi. Hadha wal matlub, ini yang ya diinginkan. Wal kalamu fil wulatil umuri minal ghaibah wa namimah wa huma min asadil muharramat. Adapun perkataan-perkataan yang itu merupakan ghibah dan adu domba, menceritakan kejelekan-kejelekan pemerintah, ya ini merupakan keharaman yang mengerikan, ya keharaman yang parah, ya ba'da syirki, setelah kesyirikan, ya la siyama idza kanat al-ghibatu lil ulama wa liwulatil umur fahiya asad, ya maka hukum ghibah kepada manusia biasa itu haram, maka ghibah kepada ulama dan ulil amri itu lebih berat lagi, ya karena apa? Resikonya ialah masyarakat sudah tidak percaya lagi dengan ulama dan ulil amrinya. Kalau masyarakat itu sudah tidak percaya dengan ulama dan ulil amri, maka rusak tatanan masyarakatan, ya. Dan ini menjadi sebab tafrikil kalimah, ya tafrikil kalimah wasu'idon biwulatil umur, akan menjadi sumber perpecahan dan akan menjadikan su'udon, buruk sangka kepada mereka. Ya Afgan, ya tadi negeri yang menerapkan hukum had tadi setelah Saudi, yakni Afghanistan, ya. Ya. Mereka juga menegakkan syariat Islam, dan mereka bukan orang-orang ya Khawarij, ya sebagaimana banyak sebagian orang itu mengatakan kalau Afghanistan itu ya pemerintahnya sekarang pemerintah Khawarij, bukan. Mereka menentang pemerintah yang disetir oleh orang kafir, ya. Dan mereka sekarang sudah merebutnya kembali, ya. Dan mereka bukan Khawarij, ya. Orang-orang Afghanistan. Jadi
kesimpulan dari fatwa Syekh Shalih Fauzan ini yang harus dimengerti ialah tidak boleh seseorang menjelek-jelekan pemerintah di mimbar-mimbar Jumat, karena ini bisa memancing kebencian kaum muslimin kepada pemerintahnya. Jadi ini bukan perkara yang bagus. Termasuk di dalamnya juga mencela ulama, yang menjelek-jelekan ulama di hadapan orang awam juga tidak bagus, ya. Kemudian harus dibedakan mana itu maksudnya mengkritik dengan mencela, itu berbeda. Kemudian yang ketiga ialah tentang fatwa terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam. Ya, apakah itu wajib ditaati? Jawabannya selama mereka masih mendapatkan udzur, mereka wajib ditaati. Mereka masih wajib ditaati. Adapun mereka kalau sudah kafir boleh ditentang, boleh digulingkan, akan tapi dengan syarat ada kemampuan, ya, ada kemampuan. Ya. Kalau tidak mampu ya tidak mengapa, ya. Misal seseorang yang tinggal di Amerika, ya. Kaum muslimin di Amerika sudah banyak. Kaum muslimin di Eropa, di Inggris, di London itu sudah banyak. Akan tapi mereka tidak mampu untuk menggulingkan pemerintah karena mereka minoritas, ya. Yang ada ialah mereka dakwah, ya, dakwah menyebarkan Islam, bukan menggulingkan, karena ini sesuatu yang berat, ya. Dan menggulingkan di sini bukan sekedar masalah kekuasaan, bukan, akan tapi dalam rangka apa? Futuhat, ya, menyebarkan Islam. Ya. Para sahabat dahulu ketika membuka negeri-negeri kafir, mereka yang dikerjakan ialah futuhat, membuka, yakni membuka pintu hidayah, bukan menjajah. Beda. Kalau menjajah, mereka menghabiskan sumber daya alam, membunuhi orang-orang yang ada di negeri tersebut. Itu penjajah namanya. Seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi terhadap bangsa Palestina. Mereka menjajah, dibunuhi, kemudian dirampas. Itu namanya menjajah. Adapun kaum muslimin ketika membuka futuhat, itu tidak ada pembunuhan. Ya, ketika mereka mau menyerah, masuk Islam atau sebagai kafir dhimmi harus membayar jizyah, maka mereka tidak dibunuh, mereka dilindungi. Sebagaimana mereka dulu di Andalusia, yakni di Spanyol. Tidak ada namanya pembunuhan, pembantaian, tidak ada. Kecuali mereka melawan sebagai harbi, maka dilawan. Ketika mereka tidak melawan, ya tidak dilawan. Ya. Ya. Dan tidak ada penghancuran gereja, tidak ada. Yang ada ialah gereja tersebut diubah menjadi masjid. Tidak ada penghancuran, tidak ada pembunuhan. Ini kita luruskan. Maksudnya menggulingkan di sini bukan artinya apa? Sekedar kekuasaan. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ya. Maka kemudian yang keempat saya tambahkan, definisi ulil amri itu bermacam-macam. Ya. Definisi ulil amri bermacam-macam. Ya. Ada yang mengatakan ulil amri itu mutlak. Ya. Dan ini pendapat yang lebih kuat. Ya. Yang berhukum dengan Quran dan Sunnah. Ini yang ulil amri. Adapun selainnya tidak ulil amri. Ya. Tidak ulil amri. Dan ada pendapat yang kedua yang kita anggap ini pendapat lemah, akan tapi tidak mengurangi kewajiban kita, yakni pemerintah yang tidak menggunakan hukum Islam maka bukan disebut pemerintah muslim, bukan negeri Islam. Ya, dan negeri Indonesia bukan negeri Islam. Ya, negeri sekuler. Ya. Akan tapi apakah wajib taat kepada mereka? Kita katakan karena muslim, karena dia muslim, presiden kita muslim, maka kita wajib taat kepada mereka. Ya, akan tapi ada tingkat-tingkatannya. Ya. Wala kita, ketundukan kita kepada pemimpin yang benar-benar mengamalkan syariat, itu tingkatannya lebih tinggi daripada pemimpin yang tidak bersyariat. Ya. Seperti kecintaan seseorang kepada anak atau kepada istri. Ya. Itu ada tingkat-tingkatannya. Ya. Misal seorang yang beristri lebih dari satu, mesti ada condong ke yang mana. Anak lebih dari satu, mesti ada condong kemana. Ya. Sebagaimana condongan kita kepada pemimpin kita. Ya. Semakin dia soleh, maka semakin cinta kita. Semakin dia rusak, maka kecintaan kita sesuai kadar apa yang ada dalam keislaman pada dirinya. Ya, ini cara bermuamalah dengan pemimpin. Kesimpulannya ialah mencela pemerintah di mimbar-mimbar Jumat bukanlah perkara yang baik. Bukanlah perkara yang baik dan hanya akan menimbulkan kekacauan dan kebencian kaum muslimin kepada pemimpinnya. Ya.
Semoga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada pemimpin kita dan kepada kaum muslimin seluruhnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.